Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Yes. Tepuk semangat. Yes. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 3 hari ini? Baik. Alhamdulillah wa syukurillah, kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar seperti biasa, seperti hari-hari biasa. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang menyayangi tumbuhan dan hewan ya. Dalam tema 2 kita akan mempelajari menyayangi tumbuhan dan hewan. Siapa yang mempunyai hewan peliharaan di rumah? Siapa? Cung. Peliharaan apa yang kalian punya? Kucing, burung, ayam, dan sebagainya. Apakah kalian suka merawatnya? Nah, kita harus merawatnya dengan baik. Hewan peliharaan yang dipelihara di rumah. Selanjutnya, siapa yang suka memelihara tumbuhan? Rata-rata semua menyukai peliharaan tumbuhan. Tumbuhan itu seperti bunga-bungaan, pohon tumbuh-tumbuhan yang lainnya ya, gitu. Oke, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang dongeng kisah semut dan merpati ya. Dalam hal ini tujuan pembelajaran ini yaitu mempunyai atau mendapatkan pesan moral dari sebuah kisah semut dan merpati ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat mempraktekkan kisah yang positif atau sikap yang positif yang terdapat dalam kisah semut dan merpati ini. Yang ketiga, dapat merealisasikan apa saja yang terjadi dalam kisah semut dan merpati ini. Yang keempat, harus bisa mengidentifikasi permasalahan atau pokok masalah dan penyesuaian dalam masalah tentang kisah semut dan merpati ya. Untuk itu kita akan baca dulu dongeng kisah semut dan merpati. Silakan anak-anak membaca dulu kisah semut dan merpati semuanya. Dibaca bersama-sama. So, 1, 2, 3. Kisah semut dan merpati. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati
semut. Yang kedua, yang ketiga, pemburu. Nah, pasti dalam kisah ini ada pesan ataupun ada pesan yang tersirat yang dapat yang kita petik dalam pesan tersebut. Coba sebutkan satu persatu. Yang pertama, Harus berhati-hati ketika sedang berjalan dan sedang beraktivitas. yang kedua, Harus menolong sesama makhluk hidup yang sedang dalam bahaya. yang ketiga, Harus berterima kasih kepada orang yang telah menolong kita. nah sekarang Bapak mau bertanya, siapa yang pernah menolong? Cuk. Yang pernah ditolong siapa? Pernah menolong dan pernah ditolong. Nah, pada kesempatan ini kita diajarkan untuk senantiasa saling tolong menolong dalam kebaikan, ya. Seperti kisah dalam semut tersebut mendapatkan musibah, mendapatkan bahaya, terjatuh ke dalam sungai. Lalu ditolong oleh seekor merpati. Merpati tersebut menolong semut, lalu ternyata merpati tersebut juga mendapatkan bahaya dengan adanya seorang pemburu yang sedang mengincar seekor burung merpati tersebut. Karena semut tersebut merasa ingin berterima kasih kepada burung merpati tersebut, maka semut tersebut secepatnya menggigit kaki seorang pemburu agar tidak menjadi menembak burung merpati tersebut. Nah, disitulah ada saling tolong menolong dan ada rasa berterima kasih. Tolong menolong antar siapa? Antar semut dan burung merpati. Siapa yang menolong? Yang pertama menolong adalah burung merpati terhadap semut. Lalu semut merasa berterima kasih, lalu semut pun menolong burung merpati dari bahaya. Kalian mengerti? Mengerti? Ada yang ditanyakan? Ya. Ulangi Laila pertanyaannya. Apa yang mau ditanyakan? Kenapa kita harus tolong menolong? Nah, ya Bapak akan menjawab ya. Kenapa kita harus tolong menolong? Nah, tolong menolong ini kita harus dilaksanakan karena itu kita ini adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu yang membutuhkan orang lain. Yang membutuhkan orang lain itu tentunya kita harus tolong menolong. Siapa tahu kita dalam keadaan sedang butuh ditolong, orang lain pun akan menolong. Kita juga harus menolong orang lain. Paham semuanya? Ya. Jadi tolong menolong itu harus kita lakukan, harus kita laksanakan. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Siapa itu namanya? Naila. Silakan Naila. Bagaimana bentuk syukur kita terhadap keselamatan? Nah, ini tentang syukur. Karena dalam tema ini kita dituntut untuk tolong menolong, terus kita dituntut juga untuk sikap bersyukur, terus kita dituntut juga untuk
berterima kasih ya. Sikap-sikap positif yang ada dalam dongeng tersebut kita bahas satu persatu. Bersyukur. Kita bersyukur itu harus selalu, setiap hari, setiap waktu harus bersyukur terhadap apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terutama yang ditanyakan oleh Naila adalah kenapa kita harus bersyukur terhadap keselamatan. Bayangkan saja ya, kalau kita tidak bersyukur tentang keselamatan diri kita, bagaimana Allah akan menambah nikmat yang diberikan oleh Beliau. Nah, kalau kita bersyukur seperti dalam Al-Quran pun ada keterangannya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bahwa Allah akan menambah nikmat yang diberikan kalau kita mampu bersyukur ya. Sebaliknya, kalau misalnya kita tidak mampu bersyukur, maka Allah pun akan memberi adab yang sangat pedih ya. Nah, kita harus bersyukuri keselamatan kita, yaitu dengan cara selalu berhati-hati dalam beraktivitas, dalam berbicara maupun dalam bertingkah laku. Itu adalah bentuk rasa syukur kita terhadap keselamatan yang diberikan kepada kita. Seperti kisah dalam semut tersebut, alhamdulillah semut tersebut dapat selamat dari mara bahaya. Semut tersebut harus bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Kepada yang menciptakan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham? Dapat dipahami? Dapat dipahami anak-anak materi tersebut? Dapat? Ya. Nah, mari kita simpulkan materi yang sudah kita pelajari tersebut. Nanti kita akan mengisi kuesioner atau akan mengisi soal yang sudah dipersiapkan. Tetapi untuk materinya kita tutup dulu dengan kesimpulan bahwa dalam kisah semut dan merpati kita itu harus saling tolong menolong. Yang kedua, kita harus bersyukur atas keselamatan dan segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, kita harus berterima kasih kepada orang yang telah menolong kita. Dan yang keempat, terakhir adalah kita harus senantiasa berhati-hati dalam segala aktivitas, dalam segala tingkah laku, dalam segala perkataan dan perbuatan agar kita diselamatkan dalam segala mara bahaya. Terima kasih anak-anak yang telah memperhatikan dan telah mengikuti pelajaran tema 2. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tutup dulu dengan ice breaking ya. Kita tutup dulu dengan ice breaking. Oke. Semuanya tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, kita Bapak Guru bagaimana kabarnya? Oke ya. Siap. Kelas 3. Siap. Kelas 3 bagaimana kabarnya? Baik.
wabarakatuh.